Oke, dari gue mau ngebahas sesuatu yang seru banget ya. Jadi kan kemarin tanggal 3 itu Pak Prabowo itu pergi ya ke China buat ngadirin parade militer. Dan di situ Pak Prabowo itu foto bareng sama Xi Jinping gitu loh. Nah, di situ tuh gue ada baca ya komen di beberapa medsos ini ya menarik nih komennya ya. Jadi dibilang katanya Pak Prabowo ini sekarang udah sejajar sama Xi Jinping nih yang ngebikin Cina jadi hebat. Tadi juga katanya titik baliknya Cina gitu. Ya ini titik baliknya Indonesia juga. Iya itu salah gitu loh. Sebelum gue masuk gue kasih tahu dulu ya di sini tuh gak ada hubungannya sama politik. Semoga ini semua tuh tentang sejarah dan di sini gue juga nggak ada ngeremehin tuh pemimpin-pemimpinnya China atau ngelecehin atau pemimpin-pemimpinnya Indonesia termasuk Pak Prabowo. Jadi ngomongan itu buat gua salah. Kenapa? Karena yang ngebikin China hebat dan titik baliknya itu orang yang namanya Deng Xiaoping. Lu cek deh di Wikipedia, itu orang terkenal banget gua setahu lu. Dan penerus-penerus mereka itu ya cuman nerusin. Ya walaupun mereka juga hebat-hebat ya. Kayak Jiang Zemin, Hu Jintao, Xi Jinping. Semua orang-orang hebat. Ya termasuk pemimpin-pemimpin Indonesia dah. Semua hebat-hebat. Termasuk Pak Prabowo. Ya kalau lu gak percaya lu search aja di Wikipedia. Dia tuh dikenalnya juga sebagai Bapak Revolusi Industrinya China. Dan apa yang dia lakuin, jadi waktu itu kalau nggak salah sekitar tahun 70-an ya, itu dibikin fakta atau gak lu. Kalau China itu tuh mau dibalikin Hong Kongnya ke China gitu 20 tahun kemudian. Dia kok nggak salah sekitar tahun 97-an lah. Nah, si itu tuh Deng Xiaoping itu pusing. Pusingnya kenapa? Karena waktu itu tuh Hong Kong sama China itu timpang jauh tuh lu. Hong Kong udah jauh bener di atas, sedangkan China tuh di bawah. Jadi pusing gimana nih? Akhirnya dia pergi ke Singapura. Dia pengen belajarin gitu loh dari Singapura. Gimana nih caranya nih negara kecil bisa hebat begini. Jadi dia pergi makan malam ke Lee Kuan Yew terus dia belajar dari Lee Kuan Yew. Dan di situ dia dibego-begoin sama orang luar sama orang dalam. Kenapa dibego-begoin? Ya iyalah, maksudnya katanya Cina tuh negaranya tuh gede banget. Sedangkan Singapura tuh cuma gedenya kurang lebih hampir sama kayak Jakarta gitu loh. Kenapa lu mau belajar sama negara kecil kayak gitu? Si Deng Xiaoping ya pikir, ya gue gak peduli orang itu negara kecil tapi hebat. Nah pas makan malam itu dia tanya sama Lee Kuan Yew, bagaimana caranya negara lu kecil gini tapi bisa hebat begini? Si Lee Kuan Yew cuma bilang katanya dua caranya. Satu tuh lu mesti bikin ya, kayak ngajarin masyarakat lu tuh buat disiplin, bukan cuma dengan tangan besi doang. Terus yang kedua, negara lu tuh mesti terbuka sama negara-negara lain, tapi dengan aturan. Ya udah akhirnya Deng Xiaoping itu pulang, ya diterapin gitu loh. Dia buka negaranya ke negara-negara lain, diajakin semua negara-negara buat investasi dengan aturan dan dia belajar dari negara-negara tuh yang investasi ke negara dia dan habis itu dia ngajarin masyarakatnya tau gak lu buat disiplin bukan dengan tangan besi doang. Kalau cuman kayak dipecut-pecut tapi orang yang nggak disiplin kan percuma. Tapi sekali lagi ya diterapin susah karena China itu kan jauh lebih gede. Ya pasti ada juga masyarakat tuh yang nyeleneh-nyeleneh. Ya udah akhirnya tuh Cina berkembang sampai jadi hebat sampai sekarang tuh berkat dia. Jadi di situ poin salahnya. Ya di sini gue juga bukan ngeremehin Pak Prabowo ya. Ya itu kan namanya masa depan. Siapa yang tahu ya bisa aja Pak Prabowo tuh ngelakuin sesuatu tuh yang mungkin bahkan bisa lebih hebat daripada Deng Xiaoping. Ya kita nggak ada yang tahu. Ya cuman maksud gue ini buser-buser lu jangan pada sotoy maksudnya. Lu jangan masuk ke dalam topik-topik tuh yang sebenarnya mungkin lu gak paham bener gitu loh. Kalau lu masuk ke dalam topik-topik situ kan ntar lu jadi kelihatan gimana sih. Ya dan satu lagi, lu kalau misalnya lu udah dikasih tahu orang gitu, gua kan juga ngelihat ada orang yang ngebalesin, lah bukannya yang bikin hebat itu Deng Xiaoping, ini malah ngajak ribut tai anjing, lu jadi kelihatan begonya. Dan kocaknya malah ditarik-tarik tuh ke hal-hal yang out of context. Jadi kan ini misalnya sejarah tentang sejarah ya orang lagi ngomongin tuh tentang China gitu siapa yang bikin hebat. Ini malah ditarik-tarik dibilang emang anak abah atau apa, anak abah atau apa. Ini kan jadi beda konteks sebelum. Ini satu tentang sejarah, satu lagi tentang politik. Jadi kelihatan oh nih gitu loh. Ya gue sendiri juga pasti pernah salah gitu loh. Ya makanya kan gue bilang kalau misalnya gue ada salah,
ya lu pada benerin gitu loh. Gua kan juga terbuka gitu loh. Ya walaupun kita ya adu argumen gitu. Cuman kalau argumennya masuk gua terima kok anjir. Bahkan gua pin gitu loh komenan-komenannya. Ya kan kocak anjir, ada orang yang coba pengen kasih tahu lu hal yang bener, lunya malah ngeyel anjir ngajakin ribut, dan yang lu ajak ribut itu juga hal-halnya tuh yang out of context. Oke, sekian gitu aja pembahasan dari gua. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.